Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Abdullah dengan NPM 23100104888. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang perlu dibahas untuk UTS T-Kompil dengan judul konsep dasar translator pada sistem pemrograman. Langsung saja di sini saya mau masuk ke pengertian translator. Apa sih itu translator? Translator adalah sebuah perangkat lunak atau program yang berfungsi untuk menerjemahkan kode sumber atau source code yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi atau bahasa assembly menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Karena hanya memahami instruksi dalam bentuk bilangan binar, maka translator bertindak sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan mesin. Dengan kata lain, translator mengubah perintah manusia menjadi perintah yang bisa dijalankan oleh prosesor atau CPU. Kenapa sih disebut dengan translator? Karena perannya sama seperti menerjemah bahasa manusia. Seperti programmer, dia menulis bahasa tingkat tinggi, komputer, dia hanya mengerti bahasa mesin. Jadi translator menerjemahkan keduanya sehingga program dapat berjalan. Lalu kita masuk ke bagian jenis-jenis translator. Translator punya 3 jenis utamanya, yaitu compiler, interpreter, dan assembler. Masing-masingnya memiliki mekanisme, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda. Untuk compiler, dia menerjemahkan seluruh program sekaligus menjadi kode objek atau kode mesin. Dan dia juga menghasilkan file berupa executable. Dia punya kelebihan, yaitu mengeksekusinya secara cepat, deteksi errornya lebih menyeluruh, cocok untuk aplikasi besar kayak game, sistem operasi, software engineering. Kekurangannya yaitu waktu kompilasinya bisa lama, lalu juga nggak terlalu fleksibel untuk perubahan kecil. Contoh bahasa yang digunakannya yaitu bahasa C, C++, Go, Rust, dan Java. Lalu untuk interpreter, dia membaca dan mengeksekusi program baris demi baris. Cara kerjanya yaitu interpreter mengambil satu baris kode, baris itu langsung dieksekusi. Kalau error langsung berhenti pada baris itu juga. Kelebihannya yaitu sangat fleksibel, ideal untuk belajar dan debugging, lalu tidak perlu kompilasi. Kekurangannya yaitu eksekusinya lambat, juga tidak menghasilkan file executable. Contoh bahasanya seperti Python, PHP, Ruby, dan JavaScript. Ketiga yaitu assembler. Dia menerjemahkan bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Bahasa assembly ditulis dekat dengan cara kerja CPU. Contohnya yaitu MIOV, AX, dan BX. Kelebihannya dia paling cepat, sangat efisien, kontrol penuh terhadap hardware. Kekurangannya yaitu sulit dipelajari, lalu tidak portable atau terikat pada jenis CPU. Lalu kita masuk ke proses dan diagram kompilasi. Di sini ada 7 proses, yaitu lexical analysis atau scanner, yang kedua syntax analysis atau parser, yang ketiga yaitu semantic atau analisis, yang keempat yaitu intermediate code generation, yang kelima optimization, yang keenam code generation, dan yang ketujuh yaitu linking. Di sini masing-masing prosesnya sudah saya gambarkan dalam bentuk diagram. Ini bentuk diagramnya saya buat dengan Lucid chart.
Di sini untuk proses pertama mulai dari source code, lalu mengcompile. Di sini ada bagian front end dan back end. Lalu masuk pertama ke bagian lexical analysis. Di sini dia memecah kode menjadi token, kayak memecah kalimat menjadi sebuah kata. Lalu syntax analysis, mengecek struktur program sesuai dengan aturan grammarnya. Yang ketiga yaitu semantic analysis, dia memastikan makna program benar atau tipe data, deklarasi variabel, dan lain-lain. Lalu masuklah dari syntax analysis, semantic analysis, lalu lexical analysis. Tiganya ini masuk ke bagian intermediate code atau IR. Dia mengkompilasi atau menghasilkan bahasa tengah yang lebih netral. Lalu masuk ke bagian optimization, lalu mengurangi redundansi, mempercepat eksekusi. Lalu di bagian itu dia mempercepat eksekusinya. Lalu masuk ke bagian code generation, dia akan mengubah IR menjadi kode mesin. Lalu masuk ke bagian linking, dia menggabungkan hasil kompilasi dengan library atau executable. Kalau untuk contoh sederhana, pengaruh translator terhadap eksekusi, compiler misalkan integer, dia punya variabel. Dari 3 variabel A, B, C, D, lalu dia punya nilai 5, 6, A plus B. Lalu dia menghasilkan kompilasi langsung menjadi mesin yang sangat cepat dibaca, CPU. Interpreter, contohnya seperti sebuah variabel yang punya nilai, lalu di-print menjadi sebuah hitungan A plus B. Interpreter membaca baris pertama, lalu mengeksekusinya, membaca baris kedua, lalu eksekusi lagi. Lalu untuk yang assembler, itu dia langsung mengendalikan registernya dengan CPU. Kenapa sih programmer perlu memahami translator? Pemahaman tentang translator sangat penting untuk memahami bagaimana komputer menjalankan program, debugging dan optimal performanya, memilih bahasa yang tepat sesuai kebutuhan, lalu mengetahui perbedaan runtime dan compile time, dan dasar untuk belajar compiler design, operation system, dan arsitektur komputer. Jadi kesimpulan utamanya yaitu translator adalah penghubung antara manusia dengan mesin. Compiler dia mengambil seluruh program dengan cepat. Lalu interpreter dia mengatur baris per baris secara fleksibel, dan assembler dia menjadi sebuah bahasa rendah tetapi juga sangat efisien. Jadi proses kompilasi terdiri dari banyak tahap yang menjamin efisiensi dan akurasi. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.